Halo semuanya, ketemu lagi Tuku Norvan di Kampi Badminton. Hari ini aku akan ngebahas satu raket smash rekomendasiku untuk kalian tukang smash, untuk kalian yang tukang gebuk, dan untuk kalian yang pengen punya raket harganya terjangkau tapi punya performa untuk bermain smash yang enak. Kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Dan buat kalian yang barusan hadir di channel ini, seperti biasa langsung aja tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke semuanya, kita langsung aja masuk ke review section. Di depan ini sudah ada satu raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu Li-Ning Combat Jet 8. Raket yang sudah aku pakai lumayan lama dan akhirnya aku review buat kalian semua. Jadi buat kalian yang merasa kalian suka bermain power dan kalian pengen punya raket yang memiliki power yang maksimal dengan harga yang masih terjangkau, kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita akan bahas dimulai dari harga raket ini dahulu. Untuk harga raket Li-Ning Combat Jet 8 ini dibanderol di angka 400 ribuan untuk batangan. Dan buat kalian yang mau beli, aku akan kasih link pembelian di kotak deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu berat. Untuk berat ada varian 5U, ada varian 4U, dan di sini aku beli yang varian 4U-nya yang kisaran beratnya 84. Jadi di sini raket ini datang dengan dua seri, ada seri 80 gram dan ada seri yang 84. Dan di sini aku ambil yang 84. Dan kemarin kosongan setelah aku setting seperti ini, kupasangkan senar dan kupasangkan grip handuk dengan catatan grip bawahnya sudah aku buka. Dan setelah aku setting seperti ini, berat total raket ini masih di angka 89 gram. Masih berasa ringan untuk aku pribadi. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini datang dengan balance point yang sangat-sangat head heavy. Itulah mengapa aku bilang raket ini cocok sekali buat kalian yang tukang smash dan buat kalian yang suka bermain gebuk. Dan jadi setelah aku setting seperti ini aja, kupasangkan senar dan kupasangkan grip handuk, balance point pada raket ini masih di angka 302 mm. Masih berasa head heavy. Jadi ketika aku swing seperti ini, kita akan berasa frame raket ini jatuhnya cepat. Jadi berasa akan memberikan power yang maksimal ketika kalian bermain smash. Jadi aku udah coba dan aku bisa bilang ya, untuk bermain smash ini ajib banget. Jadi kita akan ngebahas lebih mendetail di akhir video. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu soft. Untuk soft, raket ini datang dengan stiffness yang aku bisa bilang fleksibel menuju ke medium flex. Jadi aku bisa kategorikan ini sih masih kategori fleksibel. Jadi buat kalian yang nggak gimana punya power dan kalian nggak gimana suka soft yang cenderung kaku, kalian bisa pertimbangkan Combat Jet 8 ini. Apalagi kalau kalian yang masih pemula, buat kalian yang masih belum punya wrist tangan yang kuat dan kalian baru belajar main badminton, ini adalah raket yang bisa aku bilang ini harganya terjangkau tapi secara performa buat main power dan buat main smash ini udah sangat maksimal. Ini adalah raket Li-Ning Combat Jet 8 yang bisa aku rekomendasikan buat kalian. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu tension. Untuk tension, raket ini dapat ditarik sampai 30 lbs dan di sini aku tarik dengan tarikan 28-30 lbs dengan senar terbaru dari Hunter, yaitu JP66 Hunter. Oke, jadi senar ini akan ku bahas lebih mendetail di next konten. Jadi di sini aku akan ngebahas first impression untuk senar ini aja. Jadi senar ini datang dengan diameter 066 dan secara tak langsung feelingnya itu mirip dengan X-Bolt 65 dari Yonex tapi yang 066. Jadi X-Bolt 65 kan 065 untuk diameternya. Ini JP66 Hunter ini datang dengan diameter yang 066 tapi feelingnya kurang lebih X-Bolt 65. Jadi masih ada berasa sedikit kaku dibanding BG6 Ultimax. Jadi aku rasakan untuk first impression untuk senar ini masih ada empuknya dan juga masih ada sedikit kakunya. Jadi ketika aku coba aku senarkan di raket ini feelingnya ajib banget. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu grommet.
Untuk jumlah grommet pada raket ini berjumlah 72 mata itik dan bentuk frame raket ini isometrik. Enggak kecil, enggak compact. Apalagi kalau kalian suka dengan frame raket yang sweet spotnya besar, bisa ngebantu kalian atau ngepedein kalian ketika kalian bermain, ini adalah raket yang sangat ku rekomendasikan. Oke, dan bentuk frame raket ini kalian bisa lihat. Ini raket datang dengan bentuk frame Aerobox frame. Jadi kecil banget, mirip dengan Axaber 11 Pro. Jadi ketika pertama kali aku lihat, aku berasa wow, ini sih mirip dengan Axaber 11 Pro. Apakah raket ini memiliki kontrol yang bagus dan juga powernya bagus? Jadi kita akan ngebahas lebih mendetail lagi di akhir video. Kalian wajib nonton terus sampai akhir. Oke, dan setelah aku coba, aku berasa gini. Swing raket ini kalau di first impression sih lincah banget. Walaupun dia head heavy ataupun cenderung lebih berat kepala, tapi ketika kita swing seperti ini secara cepat, ini raket lincah. Aku akan kasih alasanku mengapa aku bilang lincah di akhir video. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu desain cat. Untuk desain cat raket ini datang dengan desain warna yang banyak sekali. Tapi aku pilih yang warna bisa dibilang yang warna ungu, warna hitam ini yang cenderung lebih kalem aja. Jadi aku lebih suka yang warna kalem. Kalau kalian udah follow channelku, pasti kalian sudah tahu aku suka warna yang cenderung nggak gimana colorful, tapi kalem dan juga yang penting kelihatan mewah aja sih. Jadi overall aku bilang desain cat raket ini oke. Dan untuk kualitas cat, setelah aku pakai di 3 jadwal, mungkin lebih, aku mungkin bisa dibilang udah pakai lebih dari 3 jadwal. Dan overall ini raket masih memiliki kualitas cat yang bagus sekali. Nggak ada chip, nggak ada cat yang terkelupas ataupun cat yang udah ada lecetnya. Jadi overall untuk desain catnya oke, untuk kualitas cat raket ini juga bagus. Oke, aku lupa kasih kalian dengar hitting sound dengan senar ini. JP66 Hunter, JP66 Hunter yang salah satu senar terbaru dari Hunter dengan tarikan 2830, dan ini adalah hitting soundnya. Oke. Untuk karakter hitting sound sih aku bisa bilang biasa-biasa aja. Jadi bukan tipikal senar yang memiliki hitting sound bagus. Aku akan coba lihat speknya. Oke, untuk hitting sound sih dia angkanya 9, jadi harusnya bagus. Tapi mungkin aja raket ini datang dengan kualitas material yang kurang, jadi hitting soundnya nggak nendang. Aku juga nggak tahu. Jadi overall sih dengan senar JP66 Hunter ya hitting soundnya seperti ini aja. Oke, nggak gimana spesial untuk hitting sound senar ini ataupun raket ini. Oke, kita akan masuk ke review penilaian. Tapi sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa aku akan kasih kalian video gameplayku, dan ini adalah videonya.
Oke, semuanya kita masuk ke review penilaian. Jadi sebelum masuk ke review penilaian seperti biasa, aku mau disclaimer dulu. Aku mau bilang beda tangan, beda feeling. Jadi mungkin aja aku cocok menggunakan raket Li-Ning Combat Jet 8 ini. Mungkin aja ketika kalian beli, kalian kurang cocok. Jadi aku berharap kalian hanya jadikan video ini referensi kalian mau beli ataukah enggak setelah nonton videoku ini. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu lob. Untuk lob, menurut aku sih, kalau kalian udah lihat spek raket ini, kalian pasti sudah tahu jawabanku. Ini raket nggak ada masalah sama sekali untuk permainan powernya. Jadi, dengan balance point yang cenderung head heavy dan juga soft raket ini yang fleksibel, jadi buat kalian yang sudah bisa bermain menggunakan wrist, kalian bisa pecut raket ini dan kalian bisa bermain sedikit menggunakan bahu, ini raket memiliki power yang sangat bagus sekali. Jadi overall, untuk bermain lob aku kasih nilai di angka 9,2 dari 10 untuk raket satu ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu drive. Untuk kalian yang suka bermain drive, untuk kalian yang suka bermain cepat di depan net, untuk kalian yang suka cegat-cegat bola di depan net, aku bisa bilang ini raket masih sangat lincah sekali. Mengapa bisa lincah? Dikarenakan bentuk frame raket ini yang aerobox tapi dibuat kecil banget. Jadi kalian bisa lihat, ini raket datang dengan bisa dibilang ya mungkin ketebalannya nggak gimana setebal raket-raket power. Jadi overall aku bisa bilang ya pipinya dapat dan juga ketebalannya juga nggak besar. Jadi overall ketika kita swing secara cepat, ini raket walaupun softnya fleksibel tapi berasa lincah. Lincah banget. Jadi buat kalian yang suka bermain drive, buat kalian yang suka adu-adu di depan net, aku bisa bilang ini raket masih responsif sekali. Jadi aku kasih nilai di angka 8,5 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu control. Untuk control, menurut aku raket ini kurang enak dikarenakan dia terlalu fleksibel. Jadi saranku aja kalau kalian pakai raket ini atau kalian sudah punya raket ini, gimana sih kalian kondisikan senarnya? Apakah kalian pakai senar yang cenderung lebih kaku lagi ataukah kalian pakai senar yang lebih tebal lagi? Jadi di sini sih aku pakai JP66 Hunter. Aku bisa bilang untuk tingkat kontrolnya udah sedikit membaik daripada aku pakai BG66 Ultimax ataupun pakai Li-Ning number 1 ataupun Li-Ning number 1 Boost. Aku bisa bilang gini, kalau kalian beli raket ini, mungkin kalau kalian pengen meningkatkan tingkat kontrolnya, kalian pakai aja senar yang lebih kaku lagi. Mungkin X-Bolt 65 akan lebih baik ataupun X-Bolt 63 akan sedikit ngebantu power ataupun kontrol dari raket ini. Jadi overall dengan JP66 Hunter aku bisa bilang tingkat kontrolnya hanya bagus aja. Jadi aku kasih nilai di angka 8 dari 10 untuk raket Li-Ning Combat Jet 8 ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu defense. Untuk defense, untuk kalian yang suka bermain defense, ini enak banget. Jadi buat aku pribadi yang gaya mainnya defensif, kalian bisa lihat ketika aku mau defense clear, aku berasa ya enak aja, gampang aja. Oh, kena ketok ya, sorry, maaf. Jadi ketika aku bermain defense clear, aku berasa ini raket responsif. Dan ketika aku mau bermain defense placing, ya oke aja. Jadi nggak gimana spesial. Untuk kalian yang tipikalnya suka defense placing, suka taruh-taruh bola, ini ya kurang. Tapi buat kalian yang suka defense ngangkat, ini udah maksimal sekali. Jadi buat aku pribadi, ini raket untuk kalian yang pemula, ini adalah salah satu raket yang bisa aku rekomendasikan. Mengapa aku bilang begitu? Rata-rata pemain pemula ya sukanya ngangkat bola. Nggak ngangkat bola ya pasti smash saja. Jadi overall untuk kalian yang suka defense ngangkat, ini udah paling maksimal. Jadi untuk aku pribadi, aku kasih nilai di angka 9 dari 10 untuk nilai defense raket satu ini. Oke, kita akan bahas ke poin yang paling penting, yaitu smash. Apakah raket ini powerful? Jawabannya iya. Jadi overall aku bisa bilang, kalau kalian sudah nonton video gameplayku, kalian pasti sudah lihat betapa powerful raket ini. Jadi overall aku bisa bilang gini, kalau kalian bisa bermain wrist ataupun kalian bisa main pecut raket ini ketika kalian jumping ataupun ketika kalian smash, aku bisa bilang ini raket akan menghasilkan smash power yang bagus dan juga hasil smash kalian akan nungki banget. Jadi kalau kalian nggak bisa main wrist, ini smashnya akan hanya datar dan juga powerful tapi nungkinya kurang. Tapi kalau kalian sudah tahu teknik smash yang benar, kalian bisa mainin wrist kalian bisa main sedikit bahu kalian, dan kalian bisa pecut, ini raket akan menjadi senjata yang sangat maksimal. Jadi overall ketika aku coba raket ini, aku bisa bilang untuk power smash-nya ini bagus sekali dan untuk hasil smash-nya juga sangat tajam. Jadi overall aku suka dan aku bisa bilang ini adalah salah satu raket yang
harga di bawah 500, tapi secara performa smash ini sangat bagus sekali. Bisa dibilang 11-12 dengan si Ken Sonic 12, dan aku bisa bilang ini adalah salah satu rekomendasiku untuk kalian yang suka bermain smash. Oke, jadi untuk permainan smash aku kasih nilai di angka 9,3 dari 10 untuk Li-Ning Combat Jet 8 ini. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari video kali ini. Jangan lupa smash, jangan ragu lagi, raket terbaik pasti ada di sini. Jika kalian bertanya apakah raket ini worth it buat kalian beli, aku bisa bilang Li-Ning Combat Jet 8 ini sangat worth it buat kalian beli. Buat kalian yang pengen punya raket gebuk, buat kalian yang suka bermain power, ataupun kalian pengen punya raket yang bisa ngebantu power kalian, bisa ngepedein kalian ketika kalian bermain smash, ini adalah salah satu raket yang aku rekomendasikan buat kalian beli. Li-Ning Combat Jet 8 adalah salah satu raket yang gak akan ngecewain kalian kalau kalian hanya keluarin duit seharga 400 ribuan dan kalian sudah dapat raket yang sangat-sangat enak buat gebuk ini. Aku bisa bilang ini raket sih udah oke banget loh. Jadi buat aku pribadi sih, dengan harga 400 ribuan ini raket masih sangat murah dengan kualitas yang kita dapatkan. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu apakah raket ini cocok buat kalian yang pemula. Ini raket bisa aku bilang malah aku rekomendasikan raket ini lebih ke pemula menuju ke intermediate. Buat kalian yang sudah bermainnya udah kelas advance, ataupun kalian sudah sekelas atlet, mungkin kalian bisa beli raket yang cenderung lebih kaku lagi shaftnya biar kontrolnya lebih dapat lagi. Tapi buat kalian yang pemula, buat kalian yang baru belajar main badminton, ataupun kalian baru mengenali dunia badminton ini di Indonesia, kalian bisa pertimbangkan raket ini. Ini raket enak banget buat kalian yang suka bermain smash. Oke, kita akan bahas ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah raket ini bisa dipakai di permainan single. Oke, untuk permainan single aku bisa bilang iya, bisa bilang enggak. Mengapa aku bilang begitu? Jadi kemarin aku udah coba raket ini di permainan single dan aku bisa bilang gini. Untuk sekedar bermain power ini bisa, tapi untuk kalian yang suka taruh bola, jadi kalau kita bermain single kan nggak selalu bermain power aja, jadi kita biasanya rally. Kalau untuk bermain rally, aku berasa ini raket masih kurang nyaman. Jadi overall, untuk pemain single mungkin kalian bisa skip raket ini, tapi buat kalian yang pemain double, kalian bisa pertimbangkan untuk beli raket Li-Ning Combat Jet 8 ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu apakah raket ini KMP approved. Untuk harga raket di bawah 500 ini adalah raket yang aku bisa bilang KMP approved banget. Buat kalian yang tipikalnya seperti aku suka smash, buat kalian yang tipikalnya suka gebuk, ini adalah salah satu raket yang bisa aku bilang sangat gampang dipakai, dan juga secara powernya ini udah menggelegar sekali. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channelku ini. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar Li-Ning Combat Jet 8 ini, jangan sungkan. Kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu. Dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao!